The traders cuan fundamental, technical investor, apa mau jadi traders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Trader, selamat berjumpa di tayangan perdana dari The Traders TV. Saya ingin mengawali tayangan perdana ini dengan berkenalan dengan Anda semua dulu. Seperti pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. So, let me introduce myself. Nama saya Hendro Masori. Latar belakang pendidikan saya lulus dari Sarjana S1 Statistik IPB. Dan saya melanjutkan sekolah saya dan saya lulus di S2 saya di jurusan Econometrics dari University of New England di Armidale, Australia. Sehubungan dengan trading saham sendiri, saya mulai dari bulan Maret 2011. Jadi ini mungkin tahun ke-10 saya menjalani sebagai traders di dunia perdagangan saham. Kemudian di tayangan perdana ini saya juga ingin menunjukkan atau memperkenalkan tentang The Traders sendiri. Jadi The Traders sendiri diawali dari grup Telegram yang kita bentuk tanggal 1 Agustus 2020. So hari ini mungkin ya sekitar sebulan, dan membersnya sudah cukup banyak, sekitar 3.400 orang. Terhitung sangat cepat untuk ukuran grup Telegram yang berumur 1 bulan. So, teman-teman yang ingin bergabung, silahkan dicari di Telegram, search The Traders. Di sana juga cukup banyak suhu-suhu, master-master, para pendekar-pendekar saham yang sudah jago, yang mereka sangat baik hati untuk bergabung dan meluangkan waktunya untuk sharing serta edukasi saham kepada Anda secara gratis. Silahkan bergabung, saya tunggu Anda di sana. Kemudian untuk yang teman-teman suka berinstagram, Sobat Traders juga bisa follow IG dari The Traders di thetraders.saham. Dan kemudian mungkin hari ini kita start awal untuk The Traders TV. Mudah-mudahan The Traders selalu bisa hadir untuk Anda untuk memberikan edukasi-edukasi yang berguna dan bermanfaat di dunia perdagangan saham. Baik, untuk tayangan kali ini, selain perkenalan, saya juga ingin memberikan gambaran sedikit kepada Sobat Traders mengenai dunia saham. Bagaimana Anda bisa mencari cuan, mencari profit di dunia saham. Kenapa saya ingin membawa atau membuka dengan topik ini? Karena dari cerita-cerita yang saya banyak dengar selama bertahun-tahun terakhir ini, ketemu Sobat Traders yang masih baru gabung, banyak yang mereka bisa setelah membuka rekening di perusahaan sekuritas, kemudian mereka bingung. Oke, daftar sudah, duit sudah dimasukkan, deposit sudah masuk, so what next? Apa yang saya kerjakan? Gimana cara saya untuk mencari cuan? Saya dengar semua orang bisa punya duit banyak karena saham, tapi mereka bingung. Apa yang itu dikerjakan setelah membuka rekening? Ya. Nah, jadi saya hari ini ingin memberikan sedikit gambaran bagaimana biasanya traders-traders yang lain mencari cuan dalam dunia saham. Ya. Berikut saya ingin sampaikan beberapa cara yang biasanya dipakai oleh mereka untuk berdagang saham. Baik, yang pertama adalah melalui pendekatan fundamental. Ya, jadi di pendekatan fundamental ini, cara trading pertama ini yang digunakan sebagai alat untuk menentukan kapan buy dan sell dari suatu saham itu adalah menggunakan laporan keuangan. Ya. Dari laporan keuangan perusahaan, tentunya setiap perusahaan atau setiap emiten saham, mereka punya laporan keuangan yang wajib dilaporkan kepada bursa, dan Anda bisa cek semuanya di web dari BEI. Ya. Laporan keuangan pasti ada di sana. Perusahaan yang tidak memberikan laporan keuangan akan diberikan sanksi oleh bursa. Dari laporan keuangan ini, kita bisa melihat atau menggunakan beberapa indikator-indikator fundamental
yang biasa digunakan untuk menentukan apakah suatu emiten saham itu murah atau mahal menurut valuasinya. Beberapa yang sering digunakan sebagai indikator yang cukup mungkin sering Anda dengar juga. Yang pertama misalnya PER, ya. Ini kepanjangan dari Price Earning Ratio, jadi harga pasar sahamnya dibandingkan dengan earning dari perusahaannya seperti apa. Ya. PER ini juga biasanya kalau membandingkan, Anda harus membandingkan dengan PER dari saham-saham dengan kategori yang sejenis. Contoh, kalau Anda melihat PER suatu bank, ya Anda harus membandingkan PER-nya dengan bank-bank yang lain. Ya, jangan dibandingkan lintas sektoral atau lintas kategori, karena tentunya nanti akan berbeda hasilnya dan akan bias juga. Satu. Yang kedua, Anda juga bisa menggunakan yang disebut PBV, ya, Price Book Value. Jadi harga saham kita bandingkan dengan harga bukunya dia. Berapa kali atau berapa perbandingan atau rasio dari harga yang saham sekarang dibandingkan dengan harga bukunya. Tentunya semakin besar PBV-nya, ya artinya dalam quote unquote valuasi sahamnya akan semakin mahal. Ya. Banyak sebenarnya indikator yang lain yang bisa digunakan untuk menentukan murah atau mahalnya suatu perusahaan untuk Anda beli dan Anda jadikan sebagai sumber profit Anda nantinya. Kemudian selain dari indikator tadi, kita juga dari laporan keuangan itu bisa melihat pertumbuhan dari suatu emiten saham. Ya. Jadi bisa Anda lihat performance keuangannya, laporan keuangannya seperti apa. Bisa dilihat perbandingan year on year dan quarter on quarter. Jadi contoh misalkan sekarang menjelang nanti September, ya, kita akan mendapatkan laporan keuangan Q3 dari saham, dari emiten saham. Dan kita bisa membandingkan Q3 ini dengan Q3 2019 tahun lalu, itu yang bisa disebut sebagai year on year. Kemudian Q3 2020 juga bisa dibandingkan dengan Q2 2020 yang disebut sebagai Q on Q, quarter on quarter. Dari situ bisa kita lihat mana perusahaan yang bertumbuh atau mempunyai growth yang bagus. Sehingga teman-teman yang ingin mungkin menyimpan atau membeli saham untuk disimpan dalam waktu yang cukup lama, sangat penting buat kita untuk mengetahui atau memastikan bahwa kita membeli saham-saham dengan pertumbuhan yang bagus. Ya. Jadi pendekatan fundamental ini memang biasanya digunakan untuk memilih saham-saham untuk disimpan dalam waktu menengah hingga jangka panjang. Ya. Mungkin 6 bulan sampai setahun yang menengah, atau untuk yang jangka panjang bisa ada beberapa yang menyimpan sampai memang plan setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun. Jadi selama tidak ada perubahan dalam fundamentalnya, perusahaan tetap bertumbuh, maka biasanya teman-teman traders yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk membeli saham, mereka akan tetap keep sahamnya sampai ada sesuatu yang terjadi di perusahaan itu yang membuat mereka merasa bahwa cukup dan waktunya untuk menjual sahamnya. Dan biasanya mungkin agak beda sebutannya gitu ya. Kalau untuk teman-teman yang menggunakan pendekatan fundamental dan laporan keuangan ini kadang disebut sebagai investor gitu ya. Beda kalau traders biasanya refernya kepada nanti yang kedua jelasin, yaitu yang menggunakan pendekatan teknikal. Pendekatan kedua itu yang dinamakan sebagai pendekatan teknikal. Nah, orang-orang atau traders yang biasa dengan pendekatan teknikal, alat utamanya adalah chart dari harga sahamnya atau gambarnya gitu ya. Jadi mereka ini yang melihat suatu saham itu menarik atau enggak itu dari chartnya. Pendekatan teknikal sendiri itu secara umum dibagi dua. Ada yang dinamakan analisis teknikal klasik dan ada yang dinamakan analisis teknikal modern. Ya. Analisis teknikal klasik ini biasanya mempelajari pola atau pattern dari pergerakan harga suatu saham. Ya. Jadi
Pola-pola teknikal klasik ini mereka biasanya mempelajari pola-pola candlestick, ya, kemudian menentukan garis support dan resistennya, kemudian menentukan juga tren harga sahamnya, apakah harga saham ini lagi sedang uptrend atau menanjak ke atas, ataukah downtrend, menurun ke bawah, ya. Kemudian juga biasanya juga mereka menentukan pola-pola tren dari chartnya. Pola-pola candlestick yang biasa dipakai ya banyak ya, macam-macam. Nanti kita akan belajar ke sana dengan The Traders TV. Nanti saya juga akan pelan-pelan kenalkan dengan Anda pola-pola candlestick seperti apa. Tapi biasanya yang paling sering ada, kalau nanti Anda dengar istilah doji, marubozu, hammer, kemudian dan seterusnya. Jadi ada banyak istilah-istilah yang merujuk kepada pola-pola candlestick, ya. Kemudian juga selain pola candlestick, nanti juga belajar di technical klasik itu adalah bagaimana cara menarik garis untuk menentukan mana support, mana resisten. Apa itu? Kita akan ke sana nanti suatu saat untuk episode berikutnya. Jadi support resisten ini digunakan tentunya ya untuk menentukan point entry Anda, di mana mesti beli, di mana mesti jual, gitu ya. Kapan beli break support, atau mungkin beberapa orang senang dengan break resisten. Nanti kita akan bahas lebih detail di lain hari. Oke, kemudian selain itu kita juga bisa melihat pola-pola tren ya di technical klasik ini. Mungkin Anda sering dengar istilah head and shoulder, kemudian inverted head and shoulder, kemudian double bottom, double top, triple top, dan seterusnya. Banyak istilah-istilah yang merujuk pada pattern dari pola-pola tren, ya, pola-pola reversalnya seperti apa dan segala macam. Kemudian selain analis technical klasik, traders yang based on technical juga mengenal analisis technical modern, ya. Analisis technical modern ini mempelajari indikator-indikator yang digunakan untuk menentukan sinyal kapan mesti buy, kapan mesti sell. Beberapa contoh di technical modern ini, misalkan Anda mungkin pernah dengar moving average, ya, MA10, MA5, MA20, MA200 dan seterusnya. Atau Anda juga pernah dengar yang ngetrend, yang ngetop juga MACD gitu, ada RSI dan lain-lain. Ini adalah analisis technical modern. Kemudian para jagoan-jagoan yang udah biasa di technical, biasanya mereka kalau ngelihat chart itu udah langsung tahu itu mana chart yang boys, semlohe, cantik dan segala macam. Sekilas pun mereka udah tahu. Lihat sebentar, tinggal mereka perdalam lagi. Nah, semua yang tadi technical klasik atau technical modern itu menunjukkan nanti di mana poin Anda untuk entry dan di mana poin Anda untuk menjual dengan jelas, ya. Jadi kalau orang-orang yang udah jago, biasanya mereka istilahnya gambarnya bagus, sikat gitu ya. Jadi nggak usah terlalu lama. Gambarnya bagus ya dihakal langsung, hajar kanan langsung gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, The Trader sendiri, teman-teman, sesuai namanya, kita nanti akan banyak membahas pendekatan teknikal ini, ya, baik yang pendekatan teknikal klasik ataupun pendekatan teknikal modern. Kita akan bahas secara tuntas, pelan-pelan, episode by episode, bagaimana indikator-indikator yang ada di technical itu membuat kita bisa confidence untuk menentukan point entry dan point exitnya. Kemudian jadi nanti kita akan banyak bahas mengenai analisis technical. Itu yang kedua, pendekatan atau bagaimana cara kita untuk mencari cuan di saham. Jadi ada fundamental, ada technical. Dua pendekatan ini biasanya yang paling banyak dikenal oleh traders, terutama traders yang baru masuk. Dia taunya adalah baca LK atau lihat gambar, ya, antara dua ini biasanya. Tapi sebenarnya di luar kedua pendekatan ini ada pendekatan-pendekatan lain yang bisa juga memberikan kita kesempatan, opportunity untuk mencari profit atau cuan di saham juga. Selain kedua pendekatan di atas, fundamental dan teknikal, sebenarnya ada beberapa pendekatan lain yang biasa juga digunakan oleh para traders untuk mencari cuan di dunia saham.
Nah, untuk teman-teman yang masih baru masuk, dulu biasanya pas masuk ditanyain mau jadi investor apa mau jadi traders gitu. Nah, itu biasanya dua ini refer kepada yang dua saya jelaskan pertama tadi. Ya. Biasanya dikenalkan kalau mau jadi investor lihat ke LK, laporan keuangan, mau jadi traders lihat gambarnya. Bagus nggak gambarnya? Gambar bagus, sikat gitu ya. Nah, ada pendekatan lain yang ketiga ini adalah pendekatan untuk mencari cuan berdasarkan aksi korporasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau emiten saham. Ya, atau mungkin kalau biasa disebut sebagai corporate action, atau kalau singkatannya, kalau Anda singkatan CA, nah ini yang diomongin adalah aksi korporasi gitu ya. Nah, aksi korporasi ini ada beberapa macam yang bisa kita gunakan. Yang biasa paling sering digunakan adalah kalau kita menggunakan right issue, kemudian stock split, dan juga pembagian dividen sebagai aksi korporasi yang kita gunakan untuk mencari profit. Ya. Right issue itu adalah proses penambahan modal kepada perusahaan. Nah, dengan cara tentunya menerbitkan saham baru. Ya, jadi perusahaan mengajukan ke bursa dulu pastinya untuk menambah modal mereka. Kemudian mereka menerbitkan saham baru dalam rangka penambahan modal ini. Ya, teman-teman yang baru mungkin kadang-kadang kalau dengar right issue udah pusing duluan gitu. Apa ini gitu ya? Lihat jadwalnya juga udah bingung, panjang sekali jadwalnya. Ada cum date, ada ex date, ada periode perdagangan saham R-nya, ada dan seterusnya. Tapi kalau Anda mau belajar, Anda mau lihat detailnya, dan nanti Anda tahu bagaimana detail proses right issue dari suatu saham, ini adalah suatu celah atau suatu kesempatan ya, buat kita untuk juga ikut mencari untung di sana atau mencari cuan di sana. Yang kedua, selain right issue, itu proses stock split namanya. Proses stock split ini adalah proses pemecahan saham menjadi saham yang lebih banyak lagi, dipecah lagi menjadi saham yang lebih banyak. Biasanya dilakukan perusahaan yang mungkin selama ini perdagangan sahamnya kurang liquid. Supaya liquid atau supaya lebih rame lagi diperdagangkan, ya tinggal di stock split. Ya, contoh, dalam waktu dekat, kalau Anda kenal kode saham SIDO, ya, SIDO, SIDO muncul, jamu, mereka akan melakukan stock split 1:2. Artinya satu saham sekarang, lembar sekarang akan menjadi 2 lembar setelah stock split. Jadi kalau Anda punya 100 slot, setelah stock split akan menjadi 200 slot. Ya tentunya harganya akan di-adjust setengahnya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau dividen, saya rasa semua orang tahu ya, dividen ini ya perusahaan untung, kemudian mereka mau bagi untungnya kepada pemegang sahamnya. Nah, di situ juga kita bisa mendapatkan cuan, baik dari dividennya ataupun pada saat proses pembagian dividennya, Anda mau ngambil capital gain-nya atau untung dari saham harganya doang, itu juga bisa kita lakukan. Ya. Nah, tentunya ya aksi korporasi ini kapan dilakukan? Ya panjang nggak? Ya nggak terlalu panjang, tergantung dari proses yang sedang dijalankan. Kalau right issue ya selama kita right issue itu kita akan masuk ke situ dan mencari cuan di situ. Selesai, ya selesai. Gitu ya. Kalau setelah right issue Anda mau tetap keep, nah itu kita lihat lagi tergantung dari performance dari perusahaannya atau performance dari sahamnya. Nah ini ada cara untuk mencari cuan juga di sana. Jadi ini ada beberapa traders, malah saya punya teman yang memang mengkhususkan diri trading hanya di aksi korporasi, dan it works gitu ya. Jadi saya hanya memberikan pandangan kepada teman-teman bahwa tidak hanya dengan gambar atau LK sebenarnya nyari cuan, tapi bisa juga dengan pendekatan-pendekatan yang lain. Itu yang ketiga, dengan aksi korporasi. Yang keempat, ini juga sering dilakukan sebenarnya, mungkin Anda nggak sadar, jangan-jangan Anda juga sering melakukan, yaitu trading by news. Dengan berita, ada berita terkait langsung dengan perusahaan, wah ini mau bikin ini, dia bangun pabrik, dia cuan segini segala macam, direct news, Anda ikut gitu ya. Meskipun kadang-kadang kalau ada katakanlah kayak pepatah di dunia saham itu, buy on rumors and sell on news gitu ya. Jadi kalau news keluar,
Itu biasanya katanya nanti mau jualan semua. Dan you learn gitu ya, Anda bisa belajar dari situ kapan saya mesti masuk, kapan saya mesti keluar. Berita pun, news pun tidak hanya terkait dengan emiten secara langsung. Ada news-news yang lain, misalkan yang paling sering saya lakukan adalah trading dengan news dari MSCI, ya, Morgan Stanley Capital International Index. Jadi MSCI ini adalah indeks yang dijadikan rujukan oleh fund-fund besar untuk investasi portofolio mereka. Artinya, kalau MSCI-nya berubah komposisi sahamnya, dan mereka semua fund-fund besar akan melakukan repositioning. Mana yang akan dijual, mana yang akan dilepas, mana yang akan ditambah. Kita sebagai retail trader tentunya bisa nebeng ke sana. Ya, kalau tahu caranya, ini juga risikonya juga pasti akan lebih kecil buat Anda dan peluang untuk cuan juga akan lebih besar. Berikutnya ada lagi yang lain, misalkan saya sebut adalah bandarmologi. Bandarmologi adalah dia nggak lihat LK, ya, musli gitu ya. Kemudian dia nggak lihat juga gambar, tapi dia memperhatikan siapa yang beli dan siapa yang jual dalam suatu emiten saham. Jadi yang diperhatikan adalah kode brokernya, mana broker yang beli. Kemudian teman-teman yang di bandarmologi biasanya paham gitu. Kalau saham X itu biasanya bandarnya adalah kodenya ini. Pada saat mulai mereka ngumpulin, mereka ikut masuk misalkan, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Tapi poin saya adalah bahwa cara cari cuan di saham itu juga banyak gitu. Jangan khawatir. Ya, Anda tinggal nanti ngecek seperti apa risk profile Anda, profil risiko Anda. Kemudian Anda bisa mencari atau menyesuaikan cara seperti apa yang paling pas buat Anda untuk mencari profit atau cuan di saham. Ya, semakin nyaman Anda menemukan metodenya, semakin nyaman metode buat Anda, tentunya semakin mudah Anda juga mencetak cuan nanti di dunia saham. Oke, jadi kira-kira mungkin tadi saya jelaskan beberapa hal atau beberapa cara untuk mencari profit ya, di dunia saham. Kemudian sebelum saya tutup pertanyaan perdana ini, satu tips buat Anda, mungkin saya ingin Anda selalu untuk ceria gitu ya, dalam trading saham. Jangan sampai loss membuat Anda menjadi negatif. Contoh, kalau Anda misalkan lagi floating loss, ada teman Anda datang, "Pak, hari ini cuan apa loss?" Dan Anda harus jawab dengan tegas, "Ya floating loss dong," gitu. Harus tetap gembira itu apapun keadaannya. Gitu ya. Jadi saya ingin trading itu tidak membuat hidupnya susah, tapi trading saham itu hanya membuat hidup kita semakin menjadi bahagia. Demikian tayangan perdana dari The Traders TV. Tetap stay tune di channel ini dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya sehingga Anda akan selalu terupdate dengan tayangan-tayangan terbaru dari The Traders TV. Sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan, pol-polan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Take 4. Jangan guyu lah.